Terakhir posisi kita Pak Azhari adalah wafatnya Sultan Trenggono dari Panarukan sudah sampai di Demak. Ya. Para adipati juga sudah pada kumpul. Ya. Nah ini menimbulkan pertanyaan Pak Azhari, siapa pengganti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat pemirsa semua, kita jumpa lagi setelah lama vakum. Berapa minggu ya kita? 3 minggu Pak. Iya, hampir 3 minggu. Terakhir posisi kita Pak Azhari adalah wafatnya Sultan Trenggono. Ya. Dari Panarukan sudah sampai di Demak. Ya. Para adipati juga sudah pada kumpul. Iya. Nah ini menimbulkan pertanyaan Pak Azhari, siapa pengganti ini? Nah monggo Pak Azhari. Jadi memulangkan jenazah zaman itu dengan sekarang itu beda. Dulu kan belum ada yang namanya apa itu yang anti pembusukan itu? Oh. Ya. Balsem apa itu? Bukan balsem yang terkenal itu loh. Apa? Formalin. Formalin dulu kan. Sekarang kan bakso itu ya. Senenganmu. Ya terus. Ya. Jadi dulu itu tidak pakai formalin, jadi diberi ramuan memang. Jadi ramuan setelah dimandikan, terus dibalur dengan ramuan, seluruh lubang ditutup supaya cairan tidak keluar waktu dalam perjalanan. Kemudian dikafani, dialasi daun pisang dan daun jati. Waktu itu yang paling lebar yaitu daun pisang dan supaya tidak netes, yaitu upaya lah ya, dan alhamdulillah perjalanan dimulai dari Panarukan. Jadi ada 3 diawali dengan 3 kapal ya, di depan 3, di samping di pengiringnya ada dua kiri kanan, di belakangnya ada 10. Jadi pasukan betul-betul dijaga keamanannya karena itu jenazah sultan ya. Jangan sampai jenazah sultan itu terjadi apa-apa yang menimbulkan apa ya? Kalau jenazah dihina itu kan sama dengan penghinaan. Nah, jadi jenazah itu harus aman sampai di tempat. Ya menghina pada saat meninggal sama dengan menghina pada saat hidup. Iya. Nah, kemudian itu sudah didengar oleh petugas sandi dari masing-masing kadipaten yang mengirimkan itu, seperti Jipang juga mengirimkan, kemudian Pajang mengirimkan, bahkan induknya Demak juga mengirimkan dan mereka bisa bekerja sama. Ya wes, pulang ke rumah masing-masing, tapi jangan pulang semua, sambil mengikuti dari pantai. Nah, jadi kan walaupun jauh kan kelihatan iringan banyak itu kan kelihatan ya, kira-kira sampai mana sana. Sekitar 2-3 hari sampailah di Demak, di Pelabuhan Moro namanya. Moro. Sekarang masih ada pelabuhan itu, jadi pelabuhan perikanan Moro Demak. Oh. Itu sebelah ndi? Sebelah utara Demak, sebelah utara Bintoro. Sebelah utara Bintoro ya, semakin dekat Jepara. Hampir, tapi enggak jalan ke Jepara memang. Itu ada jalan dari tengah kota, itu ada jalan ke Moro namanya, ke arah Moro ya. Di situ ada pelabuhan ikan dan pusat pelelangan ikan sekarang semakin dekat ke Demak, bukan semakin dekat ke Jepara. Enggak dekat, jauh dari Jepara, dari Kalinyamat aja masih jauh. Jadi Skopintoro menuju ke Demak itu di situ ada Moro. Nah, jadi Moro itu sampai di Moro semua sudah datang, seperti yang disebutkan tadi, para adipati sudah datang, termasuk adipati Pajang sekalian bersama istrinya sudah bisa melakukan perjalanan cepat karena sudah bisa naik kuda, permaisurinya. Kemudian. Dadi juga ya? Oh iya, semua yang mendengar itu begitu Demak pasukan petugas sandinya sampai, maka mengeluarkan woro-woro semua, termasuk sampai ke Banten dan Cirebon. Jadi semua sudah datang di situ. Ada yang menyongsong di Pelabuhan Moro, dan sepanjang jalan tuh rakyat sudah membentuk apa ya, lorong gitu ya. Sultan wafat. Nah, dari Jipang juga. Nah, di situ wah,
Itu dua orang tokoh kita itu, wah, yang sama-sama sebaya, yang satu Aryo Penangsang dari Demak itu dengan kayaknya pegang peranan ini kayaknya. Iya, itu karena dua orang ini ya. Iya, dua orang ini karena apa ya, mempunyai potensi yang sangat kuat dan waktu itu masih akrab gitu loh ya, ngobrol lah sama-sama piye kabare Kang Mas Penangsang, perkembangan ya sebaliknya ya di Mas Adi Wijaya ya. Ya, Adi Wijaya itu pernah muda. Oh. Ya, pernah muda dan apa ya? Secara silsilah kan pernah muda karena ayahnya Aryo Penangsang itu kan. Tapi bisa jenis secara silsilah rada ado lho. Karo Demak. Ya atau yang satu mantu, yang satu tetapi mantu itu kan sudah bagian dari keluarga. Jadi dari pernah sepupu itu muda di Wijaya itu. Nah, ya ngobrol mereka masih akrab tanpa ya namanya anak muda ya. Menyongsong di pelabuhan, kemudian dari pelabuhan digotong. Karena belum ada kereta kuda yang adanya Cikar, mosok gloda-gloda kan ya. Nah, akhirnya dari sepanjang jalan itu digotong. Jauh ya jauh, tapi itu kan sekitar tidak sampai 10 kilo kok. Sekitar 7 kiloan lah dari Moro ke Masjid Demak. Karena nanti dimakamkan di masjid. Masjid sudah digali calon kuburannya, makamnya sudah digali. Jadi makam yang pertama kalau kita masuk dari Masjid Demak itu sebelah kanan tempat wudhu, belakangnya tempat wudhu itu kita ketemu 3 macam makam warnanya coklat, yaitu makam Sultan Fatah, Sultan Patiunus dan Permaisuri. Terus banyak lagi makam lain karena di situ sudah dianggap penuh, dibuat agak ke dekat pengimaman gitu loh. Ini masjid itu kan pengimaman itu kan barat ini toh. Iya. Kene makam. Iya. Ya toh? Nah, itu di sebelah mana itu makam ngene bentuknya. Iya, memang ya pokoknya ngalor ngidul itu ya sudah. Sekitar itulah. Ya, terus agak dekat ke masjid itu dipersiapkan makamnya Sultan Tenggono. Ya. Nah, sekarang masih ada makam itu, nanti dalam bentuk khusus yang dicungkup itulah makam Jadi justru makam Sultan Fatah cungkup dan situ banyak isinya. Jadi masuk pintu pertama belum, nanti ada pintu lagi. Nah, yang kedua. Sudah selesai pemakaman, sudah hari berkabung. Seperti orang Jawa pada umumnya memang dimulai pada wali itu ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Nah, sudah. Nah, begitu selesai 40 hari dilakukan rembuk nasional ya, setelah 40 hari. Iya, setelah 40 hari. Berarti sampai 40 hari itu vakum ya? Vakum itu siapa sih mimpin? Yang mimpin adalah Patih Wonosalam. Wonosalam itu patihnya karena dia dia yang memegang segala urusan itu General Affair lah dia General Affair segala urusan General Menteri Perdana Menteri Perdana Menteri utama urusan segala urusan. Nah, itulah kemudian dilakukan rembuk setelah 40 hari sesuai dengan hasil kesepakatan para pembesar Dewan Kerajaan, Dewan Kesultanan, diputuskan bahwa